Kita akan memantau situasi salah satu posko pengungsian di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam dengan Adrian Ditya. Selamat sore Adrian, bagaimana kondisi pengungsi di sana dan juga apakah mereka ini sudah mendapatkan bantuan? Ya, selamat sore Angie dan juga good people. Betul sekali, memang kondisi terkini dari tempat saya berdiri di posko pengungsian di SDN 08 Koto Duo, Koto Panjang, di Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang ini memang saat ini masih terpantau cukup ramai dan memang tempat ini menjadi lokasi bagi 207 pengungsi dari 59 kepala keluarga yang terbagi dari 3 kelas yang ada di lokasi ini. Dan untuk mengetahui fakta terkini dari bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi, kami sudah bersama dengan Ibu Rita Oktavia. Ibu, silakan ke sini. Ibu Rita Oktavia sebagai Kepala Puskesmas sekaligus penanggung jawab kesehatan. Ibu, bagaimana kondisi pengungsi yang ada di posko ini saat ini, Bu? Untuk kondisi pengungsi saat ini ada yang terpusat di posko yang berada di SD 08 Kubang Duo. Itu saat ini tercover, walaupun masih ada 15 kakak yang tersebar di rumah sanak saudara. Baik, apakah ada pelatihan atau keliling bagi para petugas untuk keliling untuk mengecek kondisi kesehatan bagi para pengungsi ini? Ya, petugas yang piket di posko itu pagi hari, setiap pagi itu berkeliling ke 3 lokasi kelas untuk menanyakan kondisi hari ini, kemudian untuk kontrol ulang, kemudian juga melakukan tindakan untuk kondisi per hari. Gitu. Oke, apa mayoritas penyakit yang diderita oleh para pengungsi yang tinggal di posko ini, Bu? Yang paling banyak itu ada luka, kemudian yang dilanjutkan dengan perawatannya, kemudian juga flu, kemudian tekanan darah tinggi, kelelahan, juga penyakit gastritis atau asam lambung. Baik, untuk faktor psikologi sendiri, Bu, ini kan bencana banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba, apalagi ada lansia, balita, juga anak-anak ini bagaimana, Bu? Apakah ada trauma atau terapi khusus yang diberikan? Jadi untuk kelompok berisiko di bidang kesehatan itu bayi, balita, kemudian lansia, kita melakukan seperti trauma healing. Kemudian juga kegiatan itu diisi oleh psikolog yang dari rumah sakit, kemudian juga beberapa nakes dinas kesehatan. Untuk peserta dari trauma healing ini ada berapa mungkin bisa dijelaskan, Bu? Itu yang kelompok balita itu ada 19, kemudian kelompok anak usia sekolah SD itu ada sebanyak 31 anak, ya itu yang bagi dua kelompok. Oke, baik. Ibu, untuk bagi para pengungsi yang tidak bisa ditangani di posko kesehatan ini kan dirujuk ke rumah sakit. Ini boleh diceritakan, Bu, kriteria seperti apa yang akan dirujuk ke rumah sakit dan salah satu contoh kasusnya mungkin, Bu? Ya. Karena untuk layanan di posko kita itu terbatas, termasuk juga tempat untuk pelayanannya, maka untuk beberapa seperti perawatan luka lebih lanjut, kemudian juga yang ada yang untuk tindakan operasi, kemudian untuk perawatan yang juga ada gangguan psikologisnya yang agak lebih dalam, itu kita rujuk ke rumah sakit. Itu ada 2 rujukan kita, rumah sakit RC dan rumah sakit Amah Mutar Bukit Tinggi. Baik, Ibu, untuk kondisi obat-obatan dan kondisi dokter yang ada di posko ini apakah sudah cukup memadai? Kalau untuk sampai per hari ini itu masih memadai, karena kita untuk seluruh puskesmas yang ada di kabupaten yang dilibatkan untuk semuanya. Kemudian 2 hari belakang ini juga sudah dibantu dengan relawan dari rumah sakit. Baik, terima kasih Ibu Rita Oktavia, Kepala Puskesmas Lasi. Ya, Angie dan juga good people, memang seperti itulah kondisi terkini dari para pengungsi yang ada di SDN Kubang Duo, Koto Panjang. Dan memang posko pengungsian ini dijadwalkan masih akan terus beroperasi hingga masa tanggap darurat bencana selesai pada 25 Mei mendatang. Kembali ke studio, Angie. Baiklah, terima kasih banyak untuk informasi yang Anda sampaikan. Adrian Ditya langsung melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.